Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 23 Maret 2024, Pekan ke-5 Prapaskah, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskaraya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Bernyanyilah bagi Tuhan, kenangkanlah perbuatannya yang megah. Mazmur 104. Para rasul mewatakan kepada bangsa-bangsa karya agung Allah yang nampak dalam kedatangan Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Watakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Kisahkanlah segala mujizatnya. Berbanggalah atas namanya yang kudus. Bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Selamilah Tuhan dan kuasa-Nya. Carilah selalu wajah-Nya. Kenangkanlah perbuatannya yang megah. Mujizat dan keputusan mulutnya. Hai keturunan Abraham hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Sebab Dialah Tuhan Allah kita. Kewibawaannya meliputi seluruh bumi. Selamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang berlaku untuk ribuan angkatan, akan ikatan yang diadakannya dengan Abraham, dan yang disumpahkannya kepada Ishak. Ia menetapkannya sebagai hukum untuk Yakub, sebagai perjanjian kekal untuk Israel. Ia bersabda, suatu tanah akan kuberikan kepadamu. Tanah Kanaan akan menjadi milik pusakamu. Dulu jumlah mereka masih sangat kecil, segelintir saja apalagi sebagai pendatang.
Waktu itu mereka masih mengembara dari bangsa ke bangsa, dari kerajaan yang satu ke negara yang lain. Namun Tuhan tidak membiarkan seorang pun menindas mereka. Demi keselamatan mereka Ia menghukum raja-raja. Sabdanya, jangan mengusi umat yang kuurapi. Jangan berbuat jahat terhadap para nabiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, kenangkanlah perbuatannya yang megah. Tuhan tidak meninggalkan orang jujur, melainkan membebaskan dia dari kaum berdosa. Kemudian Tuhan mendatangkan kelaparan di tanah Kanaan. Ia menggagalkan seluruh panenan. Maka diutusnya Yusuf mendahului saudara-saudaranya, dijual sebagai budak belian. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi. Lalu firman Tuhan dituturkan kepada Firaun, dan Firaun melaksanakan janji Tuhan kepada Yusuf. Ia menyuruh lepaskan Yusuf dan memberi perintah untuk membebaskannya. Ia melantik Yusuf menjadi kepala istana dan pengurus segala harta bendanya. Ia mengangkat Yusuf menjadi guru para pangeran. Ia mengajarkan kebijaksanaan kepada kaum tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak meninggalkan orang jujur, melainkan membebaskan dia dari kaum berdosa. Tuhan ingat akan perjanjian kudus. Ia membimbing umatnya keluar dengan gembira. Sesudah itu Israel datang di tanah Mesir, dan Yakub menetap di negeri Kam. Tuhan membuat umatnya menjadi subur,
terlalu kuat dalam pandangan lawannya, maka masih berganti haluan dan membenci hambanya. Dan Harun yang dipilihnya, mereka mengerjakan mujizatnya di tanah Mesir, dan tanda agung di negeri Kam. Tuhan mengirimkan kegelapan, maka jadilah gelap, sehingga mereka tidak melihat perbuatannya. Ia mengubah air menjadi darah, sehingga matilah semua ikannya. Ia menyuruh katak berkeriapan di mana-mana, bahkan sampai ke dalam ruang-ruang istana. Ia berfirman, maka datanglah lalat dan nyamuk di seluruh negeri. Ia menghujankan es ganti air dan menyambar tanah mereka dengan petir. Ia merusak perkebunan anggur dan ara, dan menghancurkan hutan-hutan yang di bukit. Ia berfirman, maka timbullah hama, belalang tak terbilang banyaknya. Mereka memangsa segala dedaunan, menghabiskan segenap hasil bumi. Ia membunuh semua anak sulung Mesir, kesuma bangsa mereka. Lalu Tuhan menuntun umatnya keluar berpekalkan emas dan perak. Mereka berjalan dan tak seorang pun jatuh tersandung. Mesir bersuka cita atas keberangkatan Israel, sebab mereka dihinggapi rasa takut. Tuhan membentangkan awan untuk menudungi umatnya, dan api untuk menerangi malam. Mereka mohon, maka Tuhan mendatangkan burung puyuh. Tuhan mengenyangkan mereka dengan roti dari surga. Ia membuka wadas, maka terpancarlah air, mengalir bagaikan sungai di padang gersang. Sebab Tuhan ingat akan perjanjian kudus, perjanjiannya dengan Abraham hamba-Nya. Demikianlah ia membimbing umatnya keluar dengan gembira, menuntun para pilihannya dengan sorak-sorai. Ia menganugerahi mereka negeri kaum kafir. Mereka merebut kekayaan para bangsa. Asal saja mereka berpegang pada ketetapannya dan mengindahkan seluruh hukumnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan ingat akan perjanjian kudus. Ia membimbing umat-Nya keluar dengan gembira. Bacaan dari kitab Bilangan bab 24 ayat 1 sampai 19. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebab lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tandu kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi.
yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-155. Kamu harus menutup hatimu untuk melawan kesombongan, hawa nafsu, dan segala kenikmatan duniawi, seperti orang yang menutup pintu dan jendela rumah, sehingga tak seorang pun bisa masuk ke dalamnya. Artikel ke-156. Yesus Kristus secara tegas mengatakan bahwa tidak mungkin kita serahkan diri kita bagi Allah dan dunia sekaligus secara bersamaan. Sebab jika kita ingin menyenangkan salah satunya, berarti akan menjadi musuh yang lainnya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu menyelamatkan umat manusia, tetapi sekarang ini Engkau menggembirakan kami dengan rahmat yang lebih melimpah. Pandanglah kiranya umat pilihan-Mu, kuatkanlah dan lindungilah umat beriman, baik yang sudah maupun yang akan dibaptis, demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.